Ya, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Kali ini kita ada jadwal mau mindahin cesim yang kemarin kita semai, mau pindah ke botol aqua ini ya. Ini pertama-tama kita potong dulu botol aqua. Ini saya sengaja buang labelnya biar kelihatan garisnya ya, biar sama semua, biar tingginya enggak panjang pendek, kelihatan banget. Kalau ngikutin garis itu kan jadi sama. Kebetulan banyak merek yang sama. Nah, kurang lebih udah sebanyak ini yang kita potong. Nanti kurang kita nyusul lagi aja. Oke, berikutnya kita lubangin pakai solder. Ini udah saya siapin soldernya, udah saya panasin. Ini sudah saya colokin di atas ya. Kita lubangin bagian bawahnya, nggak usah banyak lah, bagian yang per kotak satu lubang aja udah cukup. Yang penting air bisa keluar biar nggak ngendong di situ, jadi akar nggak busuk. Kita lubangin satu persatu. Sorry, ini agak lama ya. Nah, kurang lebih udah sebanyak ini. Kurang lebih ada 20 botol apa 23 botol kurang lebih, tadi saya hitung. Nah, media tanamnya kita udah siapin, tanah campur bekas tanah kemarin buat nanam ini masih ada sisa, jadi saya campurin. Itu kemarin sempat ada tanah cuma keras banget, jadi saya campurin tanah yang beli tapi ada sekamnya gitu biar terlalu keras padat. Seperti itu, kita campurin jadi satu, kita kutek dulu biar campur merata ya guys. Kita pakai catok biar lebih mudah. Nah, di bawah juga kita balik, kita campur, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita udak dulu, pokoknya sampai rata lah ya, karena tadi niatnya kan emang saya ini nyampur tanah yang tadinya tanah banyak pasirnya, terus juga banyak tanah lempung jadi agak keras, jadi saya campurin sama tanah yang beli itu media tanam yang ada sekamnya biar tidak terlalu padat karena ada sekamnya. Masih dibalik-balik sampai rata, pokoknya kita campurin, campur baur. Sampai rata ya bolo, jangan sampai ada yang ketinggalan, pokoknya sampai rata lah. Bagian ini agak panjang ya, maaf saya ngekat karena biar kelihatan aja. Oke, setelah rata kita siapkan botolnya yang tadi itu, kita isi satu persatu sampai penuh ya, karena nanti disiram juga pasti dia nempes, menyusut. Nanti kita tambahin lagi
kita tata di atas styrofoam itu biar nggak pada tumpah sih sebenarnya, karena prosesnya nanti saya ini keluar masuk karena di luar itu kalau ditaruh luar malam-malam itu dimakanin tikus got. Makanya saya mau rencananya kalau siang nanti dibawa keluar, kalau malam saya bawa masuk. Masa udah capek-capek nanem buat makan si tikus. Kita penuhin ya, pokoknya kita penuhin semua. Sampai penuh maunya deh. Oke, ini setelah penuh cecer rapi. Setelah itu kita mau siram satu persatu. Siram pakai gayung aja, yang penting rata, meresap sampai ke dalam. Jangan sedikit, nanti posisi di atas itu basah, di bawah itu kering, masih kering. Bisa mungkin ya diusahain basah sampai bawah. Nah, karena tadi udah siram, dari jarak jauh kita shooting dari dekat biar kelihatan. Nah, saya pakai potongan bambu, saya kudak-kudak biar yakin lah kalau emang posisi yang di bawah itu benar-benar udah basah, meresap ke bawah. Kalau begini nih ditunjuk-tunjukin gitu sampai ke dalam situ kan posisinya, biasanya yang di bawah juga ikut basah. Ituin semua ya lur, pokoknya ditunjuk-tunjuk sampai bawah terus disiram biar meresap ke bawah. Nah, ini dia bibitnya yang kemarin kita tanam, usia kurang lebih 2 atau 3 minggu lah. Ini termasuk saya udah telat karena kemarin banyak kerjaan, sempet jadi biarin aja dulu lah, baru sempet ini, jadi kita usahain buat dipindah. Kasihan udah saling sikut itu di satu tempat karena sesek kebanyakan. Kita cabut satu persatu bibitnya ya, kita pindahin pelan-pelan biar akarnya nggak putus. Kita pindah ke media tanam botol aqua sini, pelan-pelan saja, yang penting rapi dan posisi benih itu aman, tidak patah, dan akarnya itu masih aman. Saya pakai bambu ya, maaf karena ya seadanya lah, karena ada pepatah bilang tidak ada rotan akar pun jadi saya
nggak ada sendok atau sekop kecil ya. Yang penting bisa buat nanam lah, bisa ngelupangin pakai bambu saja, yang penting kerjaan kelar. Ini saya tanam coba satu persatu, satu botol satu tanaman, coba masih ada sisa apa malah kurang. Nanti kalau memang masih ada sisa ya terpaksa kita kasih satu botol dua tanaman atau 2 batang. Pokoknya tanam nyampe kelar satu ya bos. Ini sebenarnya gedenya juga nggak rata, tahu kenapa? Gedenya itu ada yang lebih gede, ada yang kecil gitu. Benihnya itu nggak rata gedenya, jadi saya pilih yang gedenya kurang lebih sama gitulah, biar nanti pas posisi gede juga bareng sama gedenya. Kalau hijaunya sih bagus banget, padahal nggak saya pupuk. Apa mungkin karena tanahnya mungkin masih mengandung pupuk, karena media tanam itu kan biasanya ada kotoran atau pupuk kandang sama daun-daun yang lain, mungkin jenisnya kurang tahu lah. Yang jelas banyak komposnya lah. Oke, di video yang nanam ini juga agak panjang, maaf ya. Ini saya percepat karena mungkin biar kelihatan aja kita lagi sibuk nanam gitu ya bos. Kemarin pakcoynya gagal saya tanam karena habis sama burung. Nanam bibit cabai juga habis malah sama tikus. Ini kemarin selamat karena kita tutup pakai kawat drum ya, jadi disemai sama galon mineral, atasnya saya tutup pakai itu apa namanya, kawat drum, jadi aman ini sampai bisa nanam. Mungkin updatean selanjutnya ya di umur seminggu atau 2 minggu setelah tanam kita update lagi. Moga-moga ini semua pada hidup subur, nanti bisa buat pakan kenari sama buat bikin mie kalau masih ada sisa. Nah, ini kita tambahin ya, karena tadi pas disiram itu udah penuh tanahnya, tapi giliran disiram itu susut guys. Ini saya tambahin lagi, tambahin tanah lagi biar akarnya juga ketutup. Semuanya ini tadi nyusut, nah saya tambahin lagi tuh, nyusut tuh. Pokoknya ini saya penuhin semua.
jangan ada yang ketinggalan, nanti batangnya nggak tutup, itu mungkin jadi kurang kokoh saat disiram. Itu kan nyusut lagi, disiram nyusut lagi, nanti jadi gampang patah. Nah, kurang lebih udah seperti ini nih ya guys ya. Ini udah kita tambahin semua, kita mau siram lagi, siram pakai botol aku aja lah. Ini udah saya lubangin tutupnya buat basahin tanah yang kemarin, yang tadi kita baru nambahin itu, biar kita jadi basah semua. Kita siram semua ya guys ya, sampai kelihatan udah basah lah. Ini posisi saya nanam ya di waktu sore hari jam 4, ya enggak. Posisi kalau pagi ke sore itu kan panas ya lur, jadi takutnya pohon itu jadi layu malah mati. Kalau sore ke malam kan ketemunya adem. Sebaiknya sih seperti itu, mindah tanaman itu dilakukan di sore hari biar nggak terkena sinar matahari langsung. Sebenarnya ini juga karena ada niat saya juga mau dimasukin ke dalam dulu. Nah, ini posisi udah disiram semua ya lur, kurang lebih seperti inilah kerja kita hari ini. Terima kasih yang udah support, nonton, syukur-syukur nge-like atau komen, apalagi mau berbagi ke yang lain. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita update di minggu berikutnya. Terima kasih.